Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tak sanggup menyewa ambulans, ada seorang warga Kabupaten Sinjai yang terpaksa membawa jasad bayinya sejauh 70 km menggunakan sepeda motor. Asdar sang bapak tak mampu menyewa ambulans dari RSUD Pancaitana, Kabupaten Bone. Bayi Asdar lahir prematur di RSUD Sinjai, namun dirujuk ke RSUD Datu Pancaitana Bone. Sempat mendapat pertolongan, namun nyawa bayi tak dapat diselamatkan. Asdar sempat meminta Rumah Sakit Pancaitana Bone mengantar jasad bayi ke kediamannya di lingkungan Batu Lapa, Sinjai Timur. Biaya ambulans senilai Rp600.000, sedangkan uang Asdar hanya Rp500.000. Lebih lengkap kita akan sapa Bapak Asdar di Batu Lapa, orang tua bayi yang meninggal di Bone, Sulawesi Selatan. Pak Asdar, selamat malam. Iya, halo. Pak Asdar. Iya, halo. Pak Asdar, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang malam hari ini. Kami tentu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian anak Bapak. Ya, Bu, terima kasih. Pak Asdar, bisa ceritakan kepada kami bagaimana akhirnya Bapak bisa membawa jasad anak Bapak menggunakan motor, Pak? Iya. Eh, Anak saya mengalami perawatan di sana, Bu. Setelah meninggal, petugas medis menanyakan kepada saya jalur apa yang mau kita ambil, ada kendaraan sendiri atau kita mau pakai ambulans. Setelah itu saya tanyakan kepada petugas medis, bilang ambulans, bagaimana kalau ambulans, Bu? Bilang oke Pak, saya tunggu Pak, saya telepon dulu sopirnya. Saya telepon sopirnya. Petugas ambulans memasang tarif Rp700.000, tapi saya tidak sanggup untuk membayar sekian. Pak Asdar. Setelah itu saya nego minta Rp500.000, Bu. Tapi petugas ambulansnya tidak mau. Jadi Bapak sempat nego, saya hanya punya uang Rp500.000 untuk mengantarkan jenazah anak Bapak, tapi petugas ambulansnya tidak mau ya, Pak? Iya, Bu. Ini harga resmi dari rumah sakit, Pak, Rp600.000, Pak? Kalau masalah itu, Bu, saya belum tahu, tapi katanya itu sudah ketetapan dari atasan. Atau ini harga yang ditetapkan petugas ambulans? Menurut saya begitu, Bu. Baik, artinya ini Bapak negosiasi langsung dengan petugas ambulans ya, tidak lewat admin rumah sakit ya, Pak? Ya, saya negosiasi dengan petugas ambulans. Oke. Lalu ketika ini kemudian viral, apa yang dilakukan pihak rumah sakit? Cuma datang ke rumah untuk meminta maaf. Apa penjelasan mereka kepada Bapak? Katanya cuma ini kesalahpahaman antara negosiasi antara petugas ambulans sama atasan. Ada kesalahpahaman, Pak? Iya. Baik. Karena petugas ambulans tidak menyampaikan, menurut direktur, petugas ambulans tidak menyampaikan kepada atasannya. Oke. Lalu istri Bapak gimana kabarnya, Pak? Sudah mulai membaik, Bu. Masih dirawat di rumah sakit yang sama ya, Pak? Enggak, di rumah sakit Sinjai. Oh, di rumah sakit Sinjai. Berarti yang dirujuk hanya anak Bapak saat itu ya, Pak? Iya, Bu. Baik. Pak, kabarnya PLT Gubernur sempat datang ke rumah, Pak? Iya. Apa yang disampaikan PLT Gubernur ke Bapak? Cuma terus berbelasungkawa sama memberikan sumbangan sedikit. Memberikan sumbangan ya, Pak? Iya. Adakah kemudian pesan yang Bapak sampaikan, entah itu bentuknya kekecewaan atau seperti apa kepada pemerintah terkait hal ini, Pak?
Kalau masalah itu Bu, campur aduk rasanya Bu, karena kenapa pelayanan dalam rumah sakit begitu keras. Padahal mungkin itu Bu, ambulansnya mungkin itu tanggungan kita dari atau ada mungkin tanggungan dari rumah sakit atau bagaimana? Harusnya ada sedikit Keringanan Bu. keringanan begitu ya Pak ya? Ya Bu. Baik, kami tentu turut berduka cita atas berpulangnya anak Bapak. Kami juga doakan semoga istri Bapak lekas sehat dan juga diberi kekuatan atas kepergian sang anak ya Pak Asdar ya. Ya Bu. Salam untuk keluarga Pak Asdar, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Ya Bu.